Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi di Lampung Dev Academy. Di video ini saya mau menjelaskan mengenai sumber-sumber passive income yang bisa didapatkan oleh seorang software engineer. Oke, sekarang saya buka dulu PowerPoint-nya. Nah, jadi di sini saya buat ada beberapa list yang bisa kita gunakan, yang bisa jadi pilihan sebagai sumber passive income kita sebagai seorang software engineer. Jadi maksudnya passive income itu apa? Maksudnya adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa, ketika kita tidur, ketika kita tidak bekerja, itu sumber penghasilan masih masih kita dapatkan. Dan bagaimana caranya? Sekarang saya coba mulai dulu. Masuk ke yang pertama. Pertama kita bisa membuat mobile apps. Lalu ketika kita sudah membuat mobile apps, apps mobilenya ini kita upload ke Google Play Store dan jangan lupa kita pasangkan iklan. Untuk iklannya sendiri kita bisa menambahkan iklan dari Google AdSense. Untuk membuat mobile apps sendiri, sumbernya ini nggak hanya dari iklan dari Google AdSense saja, tapi kita bisa juga membuat fitur membuat fitur free dan juga membuat fitur yang premium. Nah, ketika user mau menggunakan fitur premium, dia harus membayarkan sejumlah uang. Nah, kita bisa mendapatkan passive income yang pertama dari membuat mobile apps. Dari situ, di mobile apps sendiri pilihannya nggak cuma pasang iklan aja ya. Ada bisa kita pasang iklan, kita juga bisa bisa membuat fitur free dan premium seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2, menjual kode. Nah, untuk menjual kode ini kita bisa misalnya membuat theme atau membuat template, kemudian menjual template itu atau theme itu ke situs-situs seperti ThemeForest atau ke Code Canyon dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita cukup membuat theme atau kodenya ini sekali aja. Kita cukup membuat sekali, kemudian kita upload ke sana, kita jual di sana. Nah, setiap ada orang yang mau melakukan pembelian atau ada orang yang butuh dengan kode kita, mereka harus membayarkan sejumlah uang. Nah, dari situ kita bakal mendapatkan penghasilan. Yang selanjutnya, menulis buku. Jadi, kita bisa menulis buku, menyebarkan ilmu-ilmu yang kita miliki ke dalam sebuah buku. Misalnya untuk saat ini saya lagi nulis buku yang judulnya menjadi React.js developer. Intinya saya lagi menulis buku React.js developer. Nah, sumber penghasilannya ya tentu aja dari penjualan buku ini. Nah, untuk buku sendiri bisa kita jual langsung ke orang ini dalam bentuk ebook atau juga bisa kita terbitkan melalui penerbit. Jika kita lakukan penerbitan melalui penerbit, kita tetap akan mendapatkan royalti juga dari penjualan buku itu. Keuntungannya, jika kita menulis buku lalu langsung kita jual, tentunya passive income yang kita dapatkan itu menjadi lebih besar. Sedangkan kalau kita lakukan ke penerbit, itu penghasilannya passive income-nya itu nilainya lebih kecil, tapi nggak selalu lebih kecil juga. Karena apa? Karena jika diterbitkan oleh penerbit, tentunya penerbit itu sudah mempunyai pasar yang luas. Dan karena luasnya pasar ini bisa menaikkan atau meningkatkan jumlah penjualan. Dan bisa jadi juga jika kita jual ke penerbit, kita terbitkan buku melalui penerbit, itu penghasilannya bisa lebih besar juga karena pasarnya yang sangat luas. Oke, itu dari menulis buku. Selanjutnya ada lagi menjual kursus. Nah,
Di sini kita bisa menjual kursus. Contohnya saya sendiri sedang membuka kursus belajar React.js selama kurang lebih 2 bulan dan 1 minggu 3 kali. Nah dari sini kita bisa mendapatkan penghasilan karena orang-orang yang ikut belajar bersama saya harus membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan materi. Apakah ada yang mau mengikuti kursus? Jawabannya ada. Kenapa ada orang yang mau mengikuti kursus padahal saya sendiri menjelaskan materi atau membuat materi di YouTube saya bagikan secara gratis. Karena jika saya buka kursus itu untuk penjelasan materi ini menjadi lebih lengkap, lebih jelas. Di sini ada sesi tanya jawab. Kita bisa langsung berdiskusi di dalam kursus ini. Berbeda kalau saya hanya mengupload di video di YouTube aja. Itu untuk diskusinya sangat susah. Hanya bisa via komentar aja. Yang kadang kan komentar itu banyak yang keskip sehingga nggak terjadi diskusinya. Nah, berbeda kalau kursus ini saya jelaskan materi, mereka bisa langsung bertanya. Buat teman-teman juga yang mau mengikuti kursus ini bisa hubungi saya. Untuk kursus ini sendiri modelnya ada beberapa ya. Yang pertama kita bisa mengupload video ke platform misalnya Udemy. Nah, kita di situ membuat satu video yang premium ya, yang kualitasnya bagus, yang mungkin sangat lengkap materinya dari A sampai Z, kemudian kita upload ke Udemy. Nah, nanti orang-orang yang mau belajar bisa membeli kursusnya di Udemy. Itu cukup sekali buat. Lalu ada juga yang model yang kedua seperti yang saya lakukan, yaitu private, membuat kelas private. Nah, jadi di sini kelas React.js ini ada, kalau nggak salah, ada 5 orang ya. Ada 5 orang yang belajar bersama saya, dan ini private. Hanya 5 orang ini belajar secara langsung gitu. Ini seperti benar-benar belajar di kelas lah, bedanya itu. Jadi ada 2 model ya. Kita membuat video langsung kita upload ke platform, atau kita membuat kelas seperti kelas belajar kita di kelas biasa di sekolah ataupun di kuliah. Dan yang saya lakukan sekarang yaitu membuat kelas itu seperti kuliah atau di sekolah. Tapi saya juga sedang membuat kursus juga yang akan saya jual di Udemy dan juga di platform yang saya miliki sendiri, yaitu dari dasar.com. Selanjutnya ada lagi, yaitu menulis blog. Nah, jadi kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari menulis blog. Menulis blog, ya kita bisa nulis apapun di blog itu, di website itu, seperti misalnya tutorial React.js, tutorial React Native, tutorial Golang. Kita tulis materi dari A sampai Z secara lengkap. Contoh blog Indonesia yang saya tahu yaitu ada Dunia Ilkom, ada Petani Kode. Di situ itu salah satu contoh blog-blog Indonesia itu mendapatkan penghasilan dari blog juga. Mendapatkannya dari mana? Dari iklan yang dipasang di blog itu. Iklannya bisa berasal dari iklan AdSense atau iklan mandiri. Selanjutnya ada lagi content creator. Nah, ini yang lagi saya lakukan juga, yaitu saya membuat konten di YouTube. Nah, di YouTube saya mengupload video. Saya jelaskan kepada teman-teman semua, contohnya video ini. Nah, di YouTube sendiri kita bisa mendapatkan pertama dari iklan Google AdSense. Yang kedua bisa dari orang-orang yang mau mengiklan di video kita. Bukan hanya orang sih ya, tapi instansi, perusahaan atau apapun itu. Contohnya ya ini lebih sering dikenal dengan yang namanya endorse, seperti itu. Kalau di niche teknologi mungkin perusahaan-perusahaan seperti perusahaan hosting, perusahaan
keyboard, mouse, peralatan-peralatan yang mendukung untuk seorang developer ketika membuat aplikasi lah, seperti itu. Tools-tools atau themes dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi ada menjual tools. Menjual tools ini banyak ya. Contohnya misal kita membuat tools untuk WA, WhatsApp. Nah, untuk WhatsApp ini seperti apa contoh toolsnya? Jadi kita bisa mengirim pesan secara massal menggunakan WhatsApp. Seperti itu. Bisa juga WhatsApp-nya ditambahi dengan chatbots. Nah, intinya hal-hal seperti itu bisa kita jual juga. Yang terakhir ada lagi kita membuat website dengan service tertentu. Contohnya ada website untuk melakukan convert dari melakukan convert dari PDF ke Word. Nah, jika kita ingin menggunakan tools itu secara terus-menerus, kita diharuskan membayar sejumlah uang untuk menggunakan menggunakan website tersebut. Nah, biasanya website seperti itu kita hanya diberikan misalnya untuk melakukan convert dari PDF ke Word itu dalam sehari dibatasi hanya 2 kali. Lalu kalau kita mau melakukan convert ulang, kita harus membayar sejumlah uang. Atau bisa juga seperti contohnya tools atau website untuk mengecek plagiarisme. Itu biasanya kita dibatasi hanya untuk berapa kali saja. Kemudian kalau kita ingin terus menggunakan, kita harus membayarkan sejumlah uang. Seperti itu. Oke. Dari banyak pilihan ini, kalian bisa ambil semuanya. Ambil semuanya ini lebih baik karena kita bisa mendapatkan banyak sumber penghasilan. Untuk saat ini yang sudah saya lakukan ada beberapa, yaitu membuat mobile apps, lalu menulis buku, menjual kursus. Untuk blog saya sudah tidak menulis lagi karena sedang fokus di menjual kursus, lalu jadi content creator, dan kemudian nantinya pasti saya bakal menjual tools juga, membuat website, software as service, SaaS, seperti itu. Oke, sekian ini aja penjelasannya, semoga bermanfaat. Lain kali mungkin akan saya bahas dengan topik yang lebih advance, yang lebih expert lah ya. Untuk kali ini saya hanya menjelaskan basic-basicnya aja. Ini sebagai gambarannya aja. Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.